Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Fahid takut senjata menusuk ke dinding pondoknya. Lava memintanya untuk tidak khawatir. Kusa bertekad dan akan menepati janjinya. Fahid pun mengangguk. Di sisi lain, Sahukar bertanya kepada Doban, mengapa dia memukuli suaminya? Bukankah dia malu? Bagaimana dia mendapatkan keberanian seperti itu? Wanita itu menegur Seth dan Sahukar. Dia bertanya apakah wanita tidak terluka oleh penyiksaan pria. Dia berkata bahwa kita wanita harus mengubah pemikiran ini. Kita selalu diam terhadap pria yang menyiksa kita. Kusa bilang aku harus memikirkan sesuatu. Kamu melakukan kesalahan untuk membuat perang ini. Penjaga melihat Kus menembakkan panah lebih banyak. Barat datang ke sana dan meminta Kus untuk berhenti. Dia mengatakan kamu melakukan kesalahan. Di sisi lain, Doban mengatakan pria ini harus dihukum. Dia pantas menerima ini. Wanita itu berkata ya, tetapi Lava dan Kusa tidak pantas menerima ini. Kusa bilang aku tidak melakukan kesalahan. Ini tentang hidup saudaraku. Barat mengatakan kamu harus menanggung hukuman. Kami akan mendapatkan Lava. Kusa mengatakan terima kasih atas tawaranmu itu. Lava sedang dirawat. Dia akan segera baik-baik saja. Aku tidak akan mematuhi pasukanmu. Jika aku melakukan kesalahan, maka mereka juga telah melewati batas mereka. Barat mengatakan kau meningkatkan kejahatan dan hukumanmu. Kus mengatakan ini pemikiranmu. Barat pun berteriak. Kemudian Doban datang dan menangis. Dia mengatakan hentikan Pangeran Barat. Ini bukan kesalahan Lava dan Kusa. Suamikulah yang bersalah. Barat bertanya apa? Orang-orang mendapatkan Dobi di sana. Dia meminta Dobi untuk memberitahu Barat bagaimana dia mencoba menghentikan pekerjaan hebat Lava dan Kusa. Barat bertanya apa yang dia katakan. Dobi mengatakan wanita ini bodoh, dan juga Lava dan Kusa. Masyarakat tidak punya tempat untuk mereka. Dia mengatakan melihat keberanian mereka. Mereka ingin menghormati wanita seperti Sinta. Barat bertanya apakah kau berjuang untuk rasa hormat Sinta. Dobi mengatakan tidak. Mereka berjuang untuk menghina Ayodhya. Seorang wanita seperti dia tidak bisa memaafkan. Bahkan jika Sinta, aku siap untuk membunuh mereka selalu. Barat berteriak, hanya Ram yang bertugas mengelola Ayodhya. Kalian semua punya satu tempat, yaitu penjara. Dia meminta tentara untuk menangkap Dobi. Dobi mengatakan kamu melakukan kesalahan. Mereka akan menghancurkan Ayodhya. Barat meminta tentara untuk membawanya. Dobi mengatakan pemikiran aku tidak akan berubah. Kemudian Barat meminta maaf kepada Kus. Dia bilang aku tidak tahu bahwa kau berjuang untuk rasa hormat Sinta. Lava datang dan memanggil Kus. Kus memeluknya. Lava menyapa Barat. Barat mengatakan kamu telah bersumpah untuk melakukan pekerjaan besar. Aku merasa bahwa kita memiliki perbedaan. Maafkan aku. Barat bilang aku ingin membantumu. Demi keluargaku, aku lebih baik menyatukan Ram dan Sinta. Lava mengatakan maaf, kami tidak dapat mengambil bantuanmu. Orang Ayodhya berpikir Ram dan Sinta telah mengirim kami untuk membersihkan citra mereka. Jika kau membantu kami, mereka akan percaya ini saja. Barat mengatakan itu benar. Kamu bisa ikut aku ke Raj Mahal. Kamu bisa beristirahat di sana sampai kamu baik-baik saja. Aku yakin seluruh keluargaku akan senang tinggal bersama kalian berdua. Lava meminta Barat untuk memaafkan mereka dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka jika dia ingin membantu. Barat mengatakan seperti yang kau katakan. Tentu saja. Dia memberkati mereka dan kemudian pergi. Barat mengatakan, kita tidak bisa melakukan ini karena saudara Ram. Lava dan Kusa melakukan ini.
meskipun tidak ada hubungannya dengan mereka. Satrugna berpikir mereka terkait dengan Rama lebih dalam dari kita, tapi aku tidak bisa mengatakan ini kepada siapapun. Dia mengatakan, akan lebih baik jika mereka datang untuk tinggal di sini. Barat mengatakan aku bertanya pada mereka, tetapi mereka menolak. Satrugna bertanya, tidak bisakah kita menjadi bagian dari misi mereka? Barat mengatakan ada satu cara. Lava bertanya pada Kus apakah dia masih berpikir mereka tidak akan berhasil dengan mengikuti jalannya. Kusa mengatakan tidak. Barat dan Satrugan menyamar dan bergabung dengan penduduk desa untuk mendengarkan kisahnya. Lava dan Kus menyanyikan Ristivani. Cerita menunjukkan Sinta menunggu Rama di Lanka. Dia tidur di bawah pohon. Ravan marah pada Sinta. Dia menunggunya. Dia menarik rambutnya dan memanggil Trijata. Trijata muncul dan menyapanya. Rafa bilang, aku memanggilmu di sini untuk pekerjaanku. Kamu mengerti keinginanku. Kamu harus mendapatkan Sinta di sini. Trijata setuju. Kemudian Dasis meminta Sinta untuk menerima hadiah Ravan. Dasi mengatakan, kamu beruntung Ravan menginginkanmu dengan keinginanmu. Sinta bertanya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyiksaku dan membunuhku? Katakan padanya, dia bisa melakukan apa saja. Aku menerima kematian, tetapi aku tidak akan membiarkannya menangkapku. Dasi memperingatkannya tentang Trijata, nama ketakutan kedua. Dasi lari. Trijata datang ke sana dan memarahi Sinta karena mengganggu Ravan. Dia tertawa. Sinta berdiri tenang dan memandang. Trijata mencoba menakutinya. Sinta mengatakan, aku siap meninggalkan makanan dan air. Aku siap mati. Aku tidak akan menerima untuk menyerah pada Ravan. Trijata menunjukkan kekuatannya untuk menakuti dia. Dia membakar tanaman menjadi abu. Dia bilang, kamu tahu seni menyembunyikan emosi. Sinta menyebut nama Ram sambil memegang abu kayu yang terbakar. Tanaman tumbuh kembali dari abu dan juga menghasilkan buah. Sinta mengatakan, buah ini adalah tanda bahwa aku bisa berdiri di badai ini. Egonya akan berakhir. Aku akan menjadi saksi tentang ajalnya. Barat dengan marah memecahkan vas. Satrugna bertanya apa yang terjadi. Barat mengatakan, ketika aku berpikir bahwa Sinta harus menghadapi ini karena ibuku, aku marah. Rama harus menanggung vas. Satrugna mengatakan, kita tidak mendengarkan Ramayana untuk mengingat luka lama, tetapi untuk menyembuhkan mereka. Barat setuju. Di sisi lain, Sahukar bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Seth mengatakan, kita akan mengakhiri cerita mereka sekarang. Mereka telah menggagalkan semua rencanaku. Aku harus memisahkan mereka. Kilas balik menunjukkan, Rama bilang aku tidak berdaya. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Aku akan menanggung semua kesakitanmu. Dia memegang tangan Sugriv dan menyembuhkan lukanya. Kamu mengambil semua rasa sakitku. Kamu menanggung rasa sakit dengan memberi aku kebahagiaan. Maafkan aku. Rama bilang aku tidak sakit. Aku senang. Kita harus membuat rencana. Kau harus memprovokasi Vali lagi. Kita yakin tentang dia. Hanuman bilang aku punya solusi. Dia memberi karangan bunga kepada Sugriv. Rama pun tersenyum. Sugriv memprovokasi Vali lagi. Mereka berdua bertarung. Rama melihat. Dia menembakkan panah ke Vali. Semua orang melihatnya. Vali pun terjatuh. Semua orang berkumpul. Istri dan anak-anak Vali datang. Vali bertanya pada Ram bagaimana dia bisa melanggar aturan perang. Rama bilang aku tidak melanggar aturan. Aku sudah berjanji pada Sugriv. Aku melihatmu melakukan ketidakadilan dan kemudian menghukum pelakunya. Rama menegurnya karena dosa-dosanya. Dia mengatakan kamu menjadikan istrinya budak. Aku telah berjanji pada Sugriv. Aku akan membunuhmu sehingga Sugriv dapat hidup dengan damai bersama istrinya. Tara berkata kamu telah mendapatkan keadilan untuk seorang wanita dan merebut keberuntungan wanita lain. Rama meminta maaf padanya. Vali mengatakan maafkan aku marah dan egois.
Aku lupa berjalan di jalan Dharma. Dia meminta maaf kepada Sugriv. Dia mengatakan anakku Angad tidak ada di sini. Aku yakin kamu akan menjadikan ayah yang ideal baginya. Sugriv bilang aku berjanji, aku akan menjadi ayah yang ideal untuk Angad. Vali meminta Tara untuk berjanji padanya. Dia akan membuat Angad berjalan di jalur Dharma. Dia menangis. Dia mengatakan Rama membuatku kembali di jalur Dharma. Terima kasih banyak. Dia melihat avatar Wisnu dalam Ram. Dia kemudian meninggal. Rama meminta Sugriv untuk pergi. Sugriv mengatakan ya, aku sangat mencintai Ruma, tapi dia bersama Vali di istana selama bertahun-tahun. Aku ragu apakah dia mencintaiku. Bahkan sekarang, Rama mengatakan waktu dan keadaan tidak bisa mengubah cinta. Aku bisa melihat cinta di air mata Ruma. Tidak bisakah kau melihat cinta itu di matanya? Ruma mengerjakan tilak di Sugriv. Semua orang menyebut nama Rama. Cerita kemudian berakhir. Kus mengatakan Sugriv bukan keluarga Ram. Jika dia percaya Ram, mengapa kalian semua menunjukkan keraguan pada keputusannya? Lava mengatakan Ram menyatakan cintanya pada Sinta berkali-kali. Bagaimana kalian semua meragukannya? Di sisi lain, Sahukar mengatakan kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak orang-orang akan mendapatkan sisi Sinta. Seth mengatakan tidak. Kami membuat kesalahan besar. Dia bilang aku setuju denganmu. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.